Nah, pada masa jahiliyah, haid dianggap sesuatu yang menjijikan dan harus dipikul kaum wanita pada masa itu. Dan orang-orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid. Artinya mereka itu orang-orang dulu gitu. Sebelum Islam datang, ini wanita-wanita yang sedang haid ini nggak dianggap manusia seperti itulah. Jadi mereka itu dikucilkan. Makanya alhamdulillah dengan Islam hadir, mereka nggak dikucilkan, tapi dijelasin haid itu seperti ini. Ya, mereka mengusir dari rumah. Dulu pada orang-orang Yahudi dulu tuh, kalau bininya lagi haid tuh diusir, lu jangan di rumah lu. Kenapa di rumah juga percuma, kagak bisa diapa-apain, kan begitu Mbak ya? Ya, daripada kagak bisa diapa-apain, udah pergi lu. Dulu begitu, sadis. Ya, kagak berguna. Ya, mereka diusir. Ya, nggak mau bukan cuma diusir, mereka juga kagak diajak tidur, juga nggak dikasih makan. Artinya nggak diajak makan bersama. Artinya jijik gitulah, jijik. Kalau ada wanita-wanita yang sedang haid itu mereka sangat jijik sekali, sehingga makanannya nggak mau dekat-dekat orang yang sedang haid. Yang semua itu sangat melecehkan kaum wanita. Sementara orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istri mereka di kala haid. Tapi kebalikannya, orang Nasrani nggak peduli nih. Ya, mereka mah kagak pakai pantangan. Ya. Jadi kalau orang Yahudi ya ini sangat jijik ya kepada wanita-wanita yang sedang haid. Tapi orang Nasrani ini nggak punya pantangan. Ya, mungkin kalau sekali sampean kalian punya teman Nasrani, ya silakan bertanya. Ya, bagaimana kalau lagi haid gitu? Waalaikumsalam. Ya, diperlakukan normal apa kagak? Ya. Gitu, karena tapi penjelasan seperti ini ya. Jadi hal ini mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum haid ya, sehingga ya dari referensi ya orang-orang Yahudi memperlakukan istrinya ketika dia haid seperti ini, ya diperlakukan seperti ini. Orang-orang Nasrani ketika istrinya sedang haid diperlakukan seperti ini. Maka sahabat bingung. Ya, sehingga sahabat kemudian bertanya kepada Nabi tentang masalah haid. Ya, sehingga turun ayat yang mengatakan tadi wayas alunaka anil mahid kul huwa adzan fa'tazilun nisaa ila akhirih. Ya, ayat ini merupakan sebuah gambaran yang terkait dengan masalah haid, di mana wanita harus tetap memperlakukannya diperlakukan sebagaimana layaknya wanita. Ya, makanya alhamdulillah ketika Islam datang, wanita-wanita yang sedang haid ini tetap diperlakukan sebagaimana layaknya wanita. Ya, beruntung ya kita punya Nabi Muhammad, kita beragama Islam yang sangat menghargai wanita, menghormati wanita. Dari sinilah kemudian para ulama merumuskan hukum-hukum yang berkait dengan haid dengan didukung hadis-hadis lain ya sesuai babnya. Selain itu Imam Syafi'i dalam merumuskannya tidak hanya berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi beliau juga mengadakan penelitian yang namanya istiqra. Nah, kita umumnya orang Indonesia ini bermadhabkan Syafi'iyah. Artinya dalam masalah ibadah kita mengikuti aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Ya. Dan Imam Syafi'i dalam merumuskan masalah tentang kewanitaan ya, haid, nifas, istihadah, melahirkan dan lain sebagainya, ini tidak hanya berlandaskan dari Quran, bukan hanya berlandaskan dari hadis, tapi juga melalui istiqra. Ya, melalui istiqra, penelitian. Ya. Ya. Jadi Imam Syafi'i ya dulu ya ini bertanya kepada puluhan bahkan ratusan wanita-wanita. Ya. Jadi bertanya kepada wanita-wanita untuk menyimpulkan hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita. Misalnya Imam Syafi'i ketemu Nai, umpama ini mah ya. Ditanya tuh, kamu kalau mengeluarkan darah ya berapa lama? Kalau kamu lagi haid itu berapa lama haidnya? Bukan cuma satu, nanya lagi sama Sifa, nanya lagi sama Zia, nanya lagi sama terus ya, akhirnya dari berbagai macam jawaban yang diberikan kemudian dikumpulin, ada diambil kesimpulan secara umum begini, maka kemudian Imam Syafi'i kemudian merumuskan bahwasanya ketika orang bertanya ini ada orang yang hanya mengeluarkan darah setiap dalam 1 bulan itu hanya 1 hari 1 malam, maka kemudian Imam Syafi'i menyimpulkan bahwasanya paling sedikitnya orang perempuan mengeluarkan darah haid ini hanya 1 hari 1 malam dalam hitungan 24 jam ya, 24 jam
Nanti itu. Ini baru ini aja ya. Jadi paling sedikit masa haid itu dalam sehari semalam, hitungannya adalah 24 jam. Kemudian dari polling atau apa namanya kalau nyata survei. Ya, hasil survei. Keumuman ya, umumnya wanita yang ditanya ini paling banyak memberikan jawaban kalau dia mengeluarkan darah haid itu dalam sebulan ya, setiap bulannya itu 6 atau 7 hari. Nah, kemudian diambil kesimpulan bahwasanya secara umum wanita mengeluarkan darah haid ini dalam 1 bulan ini 6 atau 7 hari. Tapi yang perlu kalian catat adalah bahwasanya 1 hari 1 malam 6 atau 7 hari, maka durasinya itu adalah 24 jam. Ya, 24 jam. Kalau mereka mengeluarkan darah haid selama 1 hari 1 malam enggak putus, ya. Enggak putus. Artinya terus-terusan dia mengeluarkan darah. Ya, mengeluarkan darah itu bukan berarti terus ngucur begitu, enggak. Ya, enggak gitu. Ya, tapi kalau kalian menempelkan kapas ya ke tempatnya, ya, ini ada bercak ya, ada tandanya, pokoknya ditempelin tuh udah nggak putih lagi tuh kapas tuh ya. Maka itu berarti masih keluar darah. Dan kalau ngocor terus sehari semalam habis tuh, kering kan begitu. Nah ya, jadi kalau yang sehari semalam ini durasinya 24 jam dan itu nggak putus. Nah kemudian yang mereka yang mengeluarkan darah haid selama 6 hari atau 7 hari, maka durasinya itu pun juga sama 24 jam. Makanya biasain hitung. Gampang cara ngitung. Jadi kalau nempelin sesuatu itu masih ada bekasnya berarti masih keluar. Kan begitu. Kenapa? Karena mereka yang haidnya itu seminggu ya, 6 hari atau 7 hari ini putus-putus. Ya, putus Bu. Bisa jadi sehari ini ya, hari pertama dia hanya mengeluarkan darah 1-2 jam atau 3 jam. Pagi sejam, ke siang, pokoknya putus-putus seperti itu. Tapi kalau kalian mau betul-betul ngerti masalah hukum, dan itu nanti bisa kalian rasain sendiri, dan itu nanti kalau udah kalian latih, kalian akan terbiasa seperti itu. Enak. Ya, jadi kalian ketika melakukan ibadah ini nggak ragu-ragu lagi. Ya, yakin. Gitu, ya. Jadi apa tadi? Seminggu itu durasinya tetap 24 jam. Ya, Pak Ustadz laki-laki nggak pernah mengalami itu, tapi kalian yang perempuan itu semuanya kan sudah head, ya semuanya udah head. Nah, maka juga berapa umumnya? Setiap bulannya kamu headnya berapa hari? Seminggu. Ya, bener kagak kalau itu putus-putus? Hah? Artinya putus-putus itu enggak terus-terusan keluar begitu. Apakah gak pernah merhatiin? Ya itu masalah. Coba mulai dari sekarang kamu perhatiin. Ya kan kamu yang tahu, kamu sendiri yang tahu. Enggak usah laporan. Ya, Bawi ya. Enggak usah laporan ke saya, enggak usah. Kamu rasain sendiri aja. Saya seminggu itu 20 siang malam terus gitu, kagak putus-putus. Ya kan enggak gitu kan? Iya. Dan itu kan umumnya kalau memang keluar kan masih berasa sama kayak orang laki itu, mungkin kalau dia habis kencing mungkin dia keluar 1 tetes kan berasa, begitu juga mungkin kalian yang ngeluarin darah itu kalian yang ngerasain. Pak Ustadz kagak bisa ngerasain dan juga kagak bisa ngebayangin. Jadi kayak misalkan 5 hari misalkan pembalutnya udah kosong nih rasanya. Ternyata pas udah mandi wajib besoknya ada lagi. Nah seperti itu. Ya itu tapi secara umum dan itu nggak berubah ya. Ingat ya, wanita ya dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal ya setiap bulannya itu nggak bakalan berubah. Umpama dia haid, tapi hitungannya jangan hitungan bulan Masehi ya, tapi bulan Hijriah ya. Kalau dia setiap bulan haid tanggal 1 umpama, maka setiap bulan kemudian dia pasti akan mengeluarkan darah itu pada tanggal 1 dan berakhir pada tanggal, ya umumnya kalau misalnya dia 6 hari maka tanggal 6. Dan setiap bulan tuh pasti seperti itu. Nggak bakalan dia berubah. Kecuali ada kondisi tertentu, misalnya mungkin lagi stres, ya mungkin lagi sakit apa segala macam, ini dia bisa berubah. Dan perubahan itu juga nanti, ya
nanti perubahan itu, umpama dia mengeluarkan darah, ini nanti bakalan dijelasin lagi, ini gambaran sekilas. Umpama orang biasa mengeluarkan darah haid tanggal 1. Kok baru tanggal 28 dia sudah mengeluarkan darah? Maka nanti yang dari 28, 20, 28, 29 atau 3 sampai 30 itu, maka yang 3 hari awal ini namanya darah istihadah. Bukan darah haid. Nanti dihitung darah haidnya itu dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena dia nggak mungkin berubah. Ya, dia nggak mungkin berubah. Nah, gimana caranya biar supaya kalian bisa paham ini? Ya, silakan kalian teliti diri kalian sendiri ketika apa sih terjadi hal itu. Betul ini. Ya, mulai. Kalau kemarin nggak kepikiran, setelah belajar ini kalian harus mulai kepikiran. Ya. Karena yang kalian teliti itu bukan orang lain tapi diri kalian sendiri. Coba catat, lihat ke kalender. Atau pertama kalian lingkarin. Punya kalender kagak? Ya. Kalau misalnya punya kan? Punya. Ya, kalender tuh murah, 10.000 setahun baru habis. Beneran? Ada yang 10.000 habisnya sebulan, kagak. Ya kalender tuh murah ya, 10.000 habisnya setahun. Oh, kalau yang lain Mas, Black 10.000 bentaran habis. Kalian kalau mau awet beli kalender. Nah, kemudian setelah pertanyaan nggak cukup sampai di situ tadi ya, Imam Syafi'i kemudian bertanya lagi. Ada juga sebagian mereka para wanita yang ketika haid itu ya ditanya berapa lama? Oh, saya sampai 15 hari. Dan itu juga bukan 1-2 orang. Banyak juga, tapi secara mayoritas ya mereka memberikan jawaban ini satu minggu. Tapi juga ada ya sebagian dari mereka, tapi ini jumlahnya nggak terlalu banyak karena langka. Tapi itu bukan cuma 1-2 orang, juga banyak ya. Maka ada yang mengatakan kalau batasan lamanya haid, paling lama-lamanya haid itu adalah 15 hari 15 malam. Nah, yang 15 hari 15 malam ini pun juga sama durasinya 24 jam. Ingatin ya, 24 jam.